Ada yang merasa bahagia banget? Alhamdulillah semuanya bahagia ya. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nidil. Oke, Nidil. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar tentang mengelola emosi. Seperti tadi yang Pranika katakan, apakah hari ini kalian ada yang merasa sedih? Tidak ada. Ada yang merasa bahagia? Ya, bahagia semuanya. Nah, sebelum kalian ini nanti belajar tentang mengelola emosi, biar kalian tambah bahagia, yuk kita bareng-bareng untuk senang dulu. Setuju? Bagaimana emosi kalian di pagi hari ini untuk mengatasi situasi yang berbeda-beda. Misalnya di sini tadi Ahza, tadi saya habis putus sama pacarnya Bu, jadinya saya sedih sekali. Misalnya Zahra, hari ini saya bahagia Bu, karena nanti saya pulang mau diboncengin sama pacar saya, mau dijemput pacar saya. Nah, di sini ada yang hari ini Bu saya malu karena tadi saya senang tidak bisa. Nah,
disitulah kita diwajibkan untuk belajar mengelola emosi diri kita masing-masing. Nah, ketika di sini nanti akan memberikan suatu cerita. Nah, ceritanya di sini nanti adalah ketika bagikan lembaran kertas ini bagi satu-satu. Nah, setelah Bu Fatika bagikan satu-satu, nanti ketika Bu Fatika bercerita, nanti tolong ya, ketika Bu Fatika bercerita, keadaan mata tertutup dan dengarkan. Nah, di sini. Jadi mata tertutup, dengarkan cerita itu. Kalau kalian merasa cerita itu atau perasaan kalian mendengarkan cerita itu biasa, kalian cukup usap-usap kertas di sini. Jadi kertas ini cuma berusap-usap aja. Nah, nanti ketika ada peristiwa kok itu kamu juga ikut sebel, di kertas ini diremes-remes, diremes-remes. Setelah itu kok biasa lagi ceritanya, berarti dibuka untuk dielus-elus lagi. Setelah itu kok kalian ikut marah, berarti boleh disobek. Paham ya? Jadi ini adalah salah satu cara kalian untuk bagaimana cara kalian itu mengelola emosi kalian. Jadi ketika kalian biasa saja kertas hanya dielus, kalau kalian dalam kondisi ikut gemes, berarti harus diremes. Kalau kalian marah, silahkan disobek, seperti contoh ini ya. Oke, sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, kenapa kok hari ini kita pembelajarannya mengelola emosi? Ya, karena tujuan pembelajaran hari ini supaya siswa dapat mengelola emosinya masing-masing. Oke, kita perhatikan ya. Sambil tak mendengarkan musik relaksasi, nanti kalian bisa menjiwai. Silakan pejamkan mata terlebih dahulu. Merasa sangat kesal karena Rian sering meminjam pensilnya tanpa izin dan kemudian tidak mengembalikannya. Dia ingin menegur Rian, tetapi ia tidak ingin merusak persahabatan mereka. Suatu hari Budi mengalami masalah waktu di jalan motor Budi mogok, dan saat itu Budi menelpon Rian supaya ia dibantu untuk mendorong motor Budi. Tapi pada saat itu Rian menolak tanpa memberikan alasan apapun, langsung menutup telepon Budi. Pada saat itu Budi kecewa dengan perilaku Rian karena Budi tidak mau membantu Rian, tidak mau membantu Budi. Menurut Budi,
Rian adalah sahabatnya. Dalam hati Budi, Rian adalah sahabat yang pernah ia bantu. Tetapi ketika Budi mengalami kesusahan, Rian tidak membantunya. Ketika di jalan, Budi sudah berharap ketika nanti kalau sampai sekolahan, Budi ingin mengungkapkan apa yang sudah ditolong Budi kepada Rian sebelumnya. Budi pun sampai di sekolahan meskipun Budi terlambat. Ketika masuk pintu gerbang, Budi memberikan keterangan kepada guru bahwa motornya mogok. Dan pada saat itu, Bapak guru yang berada di pintu gerbang mempersilahkan Budi masuk. Di dalam hati Budi ingin segera bertemu dengan Rian. Ia ingin mengungkapkan perasaannya. Sampai di kelas, Budi menengok bangku Rian. Ternyata Rian tidak masuk sekolah dikarenakan ibunya meninggal dunia. Sampai disitulah Budi tahu kenapa Rian tidak menolongnya sewaktu motornya tadi mogok. Di sini adalah salah satu alasan Rian ketika Rian tidak bisa menolong Budi. Dan kenapa Rian selalu meminjam pensilnya dan tidak mengembalikannya? Dikarenakan Rian adalah anak tunggal dan dia menjadi tulang punggung ibunya yang sudah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Cukup sampai di sini. Silakan untuk buka mata kalian kembali. Selesai. Dari permasalahan Budi dan Rian ini tadi, apakah masih ada kertas yang masih utuh? Artinya masih belum ada remes-remesan dan belum ada sobekan. Sudah ada. Masa kok? Oke, silakan aja. Kenapa kamu masih tidak memberikan respon dari kertas yang sudah kamu agak keras bentar. Dari kita tersebut kita tidak bisa menilai suatu keadaan dari awalnya saja. Jadi kita harus menunggu sampai benar-benar pada itu selesai. Akhirnya kita bisa menilai. Oke, baik sekali. Diberi apa untuk Anda? Diberi B. Dari suatu kejadian atau dari suatu cerita apapun itu kita tidak boleh langsung menjudge, langsung kok misalnya ini kamu itu nggak pernah mengembalikan pulpenku, bahkan anak-anak di sini itu ini loh nggak pernah mengembalikan pulpen saya, tapi kalian nggak tahu di balik latar belakang teman kalian sebetulnya dia itu merasa tidak mampu. Kenapa dia tidak mampu? Karena memiliki alasan masing-masing. Tapi dengan tadi jawaban Mas Azza tadi, Bu Hatika pengen tahu ada yang sudah diremes-remes
habis itu dihancurkan, kita pengen tahu sopo miliknya Kurnia. Oke, Kurnia silakan untuk di apa ungkapkan kenapa kamu memilih untuk sudah remes-remes kemudian robek-robek wes nggak karuan bentuknya, kenapa? Saking bosannya. Saking keselnya. Ya. Kenapa? Kenapa ya? Ya. Kita jadi nggak dari ini untuk mama itu akhirnya di sini kan. Oh, berarti kamu di sini melihat permasalahan ini hanya di depan saja. Wis nilai ora dibalik akhirnya jengkel. Tapi kan kamu tidak tahu toh dibalik dia tidak mengembalikan bullpoint itu adalah dia itu anak tulang punggung dari keluarganya yang dia harus menghidupi ibunya yang sudah sakit sakitan. Oke, diberi apa untuk Mas Kurnia Rahman? Diberi B, beri O, beri W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi untuk anak-anakku semuanya di sini, bagaimana cara mengelola emosi kita itu berarti dari dalam diri kita masing-masing. Kita tidak boleh menilai seseorang itu juga dari awalnya saja, tetapi kita harus tahu juga latar belakang dari teman-teman kalian. Oke, setelah kita tadi membuat sebuah cerita, kita lanjut. Nah, apa saja tadi emosi yang kalian rasakan, bagaimana biasanya kalian mengekspresikan, dan apa dampaknya terhadap diri saya dan orang lain. Dari cerita kalian tadi, dari cerita Budi dan Rian tadi, emosi yang kamu rasakan itu apa? Silakan tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Ada yang mau tunjuk tangan atau kita yang ini? Emosi yang kalian rasakan tadi apa? Untuk Rizka, apa Riz? Yang tadi yang dirasakan apa? Ketika Budi sudah menolong dia, tapi yang tidak mau menolong Budi dan dia, sing rasakan apa? Kesel, jengkel, habis itu sedih, terus habis itu sudah itu aja karena melihat ternyata Rian adalah tulang punggung dari keluarganya. Oke, ketika kalian memiliki permasalahan, kalian ini bukan Budi dan Rian, ketika kalian memiliki suatu permasalahan, misalnya di sini Syalu dan Zahra di sini. Syalu dan Zahra punya masalah. Di sini masalahnya adalah karena Syalu dan Zahra adalah teman satu bangku. Kemudian pinjem, misal di sini Syalu sering pinjem pulpoinnya Zahra. Otomatis tidak selalu mengembalikan, ora tahu dibalik. Kira-kira Zahra kesuka orang marah. Kenapa? Kamu mengekspresikan marah dengan cara apa? Ngomel-ngomel, terus habis ngomel-ngomel ya orang-orang gitu terus kayak oh dalam hati nggak bakal tak timbul lagi. Tapi setelah itu kamu diem ke sana boten. Dia sampai sebentar, habis itu berikan lagi. Berarti mengekspresikannya adalah dengan cara marah-marah ya, marah-marah, habis itu mendiamkan, nanti baikan lagi. Nah, di sini apa dampak terhadap kamu? Dampaknya apa nek kowe nggur nesu-nesu tok. Nah, nesu-nesu tok terus berarti menengke dampak kamu apa coba? Ya, Syalu gak mau berteman dengan kamu. Kemudian
suka sama kamu. Ya, berarti itu dampaknya bagi diri kamu adalah merugikan kamu sendiri ya, merugikan diri sendiri. Oke, baik, dari di sini kalian tadi sudah paham gitu, bagaimana cara mengelola emosi. Padahal kan selalu ini gak mudeng apa sih dimaksud kalau Zahra tanpa misalnya selalu tidak pernah mengembalikan pensilnya, tetapi saya dikarepe Zahra itu selalu itu gak mudeng karepe Zahra. Nek nilai kamu itu pinjem pensil, ya harusnya dikembalikan. Tapi Zahra hanya ngomel-ngomel saya tidak dimaksudkan selalu itu gak mudeng makarepe. Selalu itu gak mudeng kalau Zahra ini sebetulnya pengen pensil yang Mbok pinjam itu tolong dikembalikan. Jadi tidak paham maksud itu. Karena apa? Setiap orang itu tidak tahu apa yang diinginkan. Yang tahu itu adalah diri sendiri. Jadi nek misalnya kamu ngomel-ngomel hanya ngomel-ngomel nggak mudeng, maksudnya ngomel-ngomel karena apa kan harusnya dijelaskan. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita buat roda emosi. Nah, di sini Fatika punya kertas, kemudian punya pensil warna. Nanti kalian akan Fatika kelompokkan menjadi 4 kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 4 kelompok. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia cara penghitungnya ya. Nanti silakan buat roda emosi. Tidak usah mencari pembaris lingkup untuk meningkat. Gimana caranya kalian membuat lingkaran saja, tidak perlu mencari yang di luar, tidak perlu. Silakan nanti kalian buat di sini. Kalian nanti mau buat sekreatif apapun. Setelah itu buatlah roda emosi tersebut. Perasaan roda emosi adalah perasaan kalian masing-masing nih. Jadi roda emosi buat kalian ini senang gambarnya seperti apa, emotikannya, sedih seperti apa. Nah, nanti setelah itu kalian ungkapkan di sini. Paham? Paham. Yuk, berhitung dari Almada deh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oke, selesai. Kelompok 1 silahkan pindah di Almadar. Kelompok 2 sebelahnya bagiannya Ahza. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di tempatnya Zahra ke belakang. Kelompok 5 di sini. Ini gabung ke sini aja. Ya, silakan dibuat seindah mungkin, sekreatif mungkin. Kalau kalian ingin pensil warna, silakan untuk kesini untuk diambil. Ya, betul. Waktu untuk membuat roda emosi adalah setelah itu silakan nanti nama kalian ditaruh di sini, mengungkapkan roda emosi yang kalian rasakan dalam kalian. Saya
Ini dikasih nama besarnya Al-Maida, namanya Mansur Al-Maida. Ini perasaan saya adalah benci. Ini tidak harus singkat, kalian boleh sekreativitas kalian masing-masing. Mau dibuat apa? Biar gambarnya indah. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. 5 menit. Ayo, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Satu menit.
Oke, ini Bu Fatika tawarkan kelompok mana yang ingin mempresentasikan dari roda emosi yang sudah kalian buat terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Ayo, presentasi sebentar mengungkapkan bahwasanya roda emosi itu ada beberapa. Saat ini emosi saya seperti ini. Ayo. Ayo, Zara. Oke, Zara. Ayo, Zara. Silakan mas. Oke, Zara dulu yang presentasinya. Ya, oke, Zara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang menganggotakan Fuad Rahman Cisdin Tiara Dewi dan Satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai roda emosi. Saat ini perasaan saya sedang Karena apa? Zara, kamu tanya senang karena apa? Kita senang aja tuh kayak senang gitu. Karena kita sejak ini ya, karena jalan kita belum diperbaiki. Kalau nggak mana rasanya bahagia ya. Hari ini kamu sudah senang juga. Kamu senang kalau senang aja, senang tanpa alasan. Oke, lanjut. Desi, ngantuk kelompok Desi. Karena AC. Jadi karena AC, terus jadi kamu hari ngantuk ya. Oke, lanjut. Ngantuk juga kelompok ini. Oh, ada gambar sini. Oke, lanjut. Oh, ini buat jadi sepertiga. Oke. Jadi dari beberapa teman kalian ini sudah mengungkapkan gitu karena apa yang dirasa melalui roda emosi. Oke, silakan. sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada kelebihan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Oke, baik. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo, kelompoknya Rizka dan Amanda. Yuk, maju depan. Siapa yang di sini sebelumnya? Putri? Marah, kenapa Rizka? Hari ini kamu mengungkapkan perasaanmu dengan marah, kenapa Rizka? Hah? Kenapa? Tapi ada minta tolong kan, terima kasih. Oh gitu, jadi karena tidak ada ucapan terima kasih, jadi kamu marah, angel gemes gitu ya. Oke, lanjut. Kenapa? Oke, kenapa? Oh, karena belum makan. Oke, lanjut. Senang. Karena saya tidak emosi dan
Siapa yang menjadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program emosi. Dimulai dari PI. Karena saya sehari-hari kayak bisa sibuk media sosial. Nggak pernah ada rasa spesialnya. Jadi perlu apa kamu hari-hari biasa saja tidak ada rasa spesialnya hari-hari tanpa makna itu kayak hilang apa itu? Bisa bangun pagi senang, jadi ada bangunnya sholat. Oke, lanjut silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kelompoknya Azhar. Siapa yang menjadi moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dari kelompok 2 ini bicara tentang emosi kita hari ini. Ulang saya dulu. Emosinya Azhar atau Zul? Oke. Sudah tidak satu. Oh, sedang tidak enak. Sedih, kenapa nggak senang? Oh, karena nggak senang. Sama sedih juga. Karena tidak olahraga. Karena tidak ada jam olahraga. Oke, lanjut. Besok hari Sabtu dan minggu berikutnya banyak gitu ya. Oke, lanjut. Terima kasih kepada yang sudah berada hari ini. Sekarang yang salah kata, mohon maaf tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilatih. Oke, baik. Setelah kalian tadi membuat roda emosi dan sudah mencurahkan bahwasanya kalian itu memiliki emosi yang berbeda-beda, maka dari itu kita juga harus bisa tahu bahwasanya oh ya, teman saya hari ini tuh sedang sedih. Berarti apa yang kalian lakukan terhadap teman kalian itu? Kemudian ada yang senang, bahagia. Bagaimana kalian itu supaya membuat mood teman kalian tetap senang-senang aja. Kemudian ada yang hari ini sakit, berarti bagaimana rasa empati kalian kalau ada teman yang sakit. Nah, kemudian ada yang apalagi tadi senang, sedih, marah, ada yang marah. Berarti ketika ada teman kalian yang marah, ketika kalian ngajak ngobrol juga harus bisa mengontrol diri. Nek koncomu lagi nesu-nesu, kok kalian sama-sama ikut nesu, sama-sama ikut malah ngomel-ngomel, yo akhirnya teman kalian juga malah jadi tambah nesu alias tambah kuanan sendiri. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kelola emosi kita di pagi hari ini. Kita jumpa lagi di
wabarakatuh.